Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Karimun Wagon R 1.0 tipenya GL manual tahun 2017. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama, kita perhatikan dari fisik ya. Fisik mulai dari luar, kita bisa perhatikan mulai dari depan atau dari belakang. Pada saat kita memeriksa mobil, kita coba perhatikan, pastikan bahwa dudukan mobil dia lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita bisa cek ini di sambungan antara parts dari bodi mobil yang kita sebut nut. Jadi nut kita periksa, pastikan bahwa jaraknya itu presisi sama antara kiri dan kanan. Kita coba kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi. Terus yang kedua, untuk permukaan bodi, jadi kita perhatikan, kita lihat di permukaan bodi dia memantulkan bayangan dari objek-objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, pastikan bahwa bayangannya itu memantul dengan lurus, tidak bergelombang, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas benturan atau bekas nabrak. Terus bagian-bagian lain seperti lampu, terus habis itu bagian kaca dan lain-lain kita cek. Bagian ban velg juga kita cek. Ini ban juga kayaknya sudah mulai menipis, jadi mesti diganti. Terus kita cek bagian-bagian yang lain, atap semuanya. Nah ini untuk ban belakang masih lebih tebal, jadi mungkin sekitar ada 50-60% masih ada. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa semua bagian-bagian dari luar mobil itu oke. Terus velgnya sendiri, ini velg sudah diganti ya, jadi bukan orisinil dari Karimun Wagon R seperti itu, oke. Jadi ukurannya dia lebih besar ya ininya, figuringnya. Setelah kita cek, kita pastikan seluruh bagian luar mobil itu oke, barulah kita masuk ke dalam. Untuk kuncinya ini dia terpisah dengan remote, dan untuk tipe GL dia remote-nya ini remote aftermarket. Sekarang kita coba buka mobil dan kita coba masuk ke dalam. Oke. Pada saat kita buka pintu dan kita masuk ke dalam, kita periksa yang pertama kali, pastikan bahwa aroma dari dalam kendaraan itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita periksa di bagian kolong, yaitu di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus pedal juga kita perhatikan, karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus berikutnya yang perlu kita periksa itu di masing-masing kolong jok, baik di relnya, kita pastikan, kita cek bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Oke. Setelah kita cek, kita pastikan sudah oke, sekarang barulah kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana suasana interior di dalam. Terus habis itu juga untuk dashboard juga kita perlu periksa kondisinya bagaimana. Nanti satu persatu juga di video ini akan kita lihat secara detail. Terus kita periksa juga plafon. Pastikan bahwa kondisi plafonnya juga masih oke. Terus habis itu dari kondisi joknya juga kita periksa. Pastikan bahwa dia oke. Nah ini joknya dilapisin dengan sarung yang tidak permanen. Dan kondisinya juga masih secara keseluruhan masih oke. Setelah kita cek, kita pastikan bagian interior kondisinya oke. Setelah itu coba kita nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Di bagian atas mesin, bagian bawah mesin, samping-samping kita pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kita harus teliti, kita periksa. Kalau itu dia bocornya pada bagian packing ada rembesan, berarti itu perbaikan packing tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Terus habis itu bagian bawah kolong-kolong kita pastikan bahwa tidak ada keropos. Terus di kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kita cek juga kalau dia keluar dari seal karetnya atau bagian packing-packingnya di kaki-kaki, berarti untuk penggantian karet-karetnya itu juga tidak terlalu mahal biayanya.
seperti itu. Oke, setelah kita cek, kita pastikan semua sudah oke. Level oli mesin juga kita periksa dan kondisinya, serta level radiator coolant serta kondisinya juga kita periksa. Setelah kita cek itu sudah oke secara keseluruhan, barulah kita coba nyalakan mobil. Kita masukin kunci, sekarang kita coba start mobil. Ini posisi gigi kita pastikan bahwa netral. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, kita coba pastikan bahwa kita tidak menginjak rem juga ya, dan pastikan kita nginjak rem, nginjak gas juga ya, untuk memastikan bahwa pada saat dia nyala langsung dia jreng ya. Nah, terus pastikan bahwa nyala mesinnya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, atau dinamo starternya yang sudah bermasalah, jadi perlu diservis atau perlu diganti kalau perlu. Terus kita periksa lagi berikutnya itu di getaran mesin. Ini Karimun Wagon R dia 3 silinder ya, jadi memang getarannya lebih bergetar dibandingkan dengan 4 silinder. Tapi tidak apa-apa, jadi kita periksa juga dengan kita pegang setir, dengan kita duduk, pastikan bahwa getarannya itu juga masih minim yang masuk. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya, jadi sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti. Atau bisa jadi di mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kilometer mobil. Jadi Karimun Wagon R ini kilometer di 60.000. Oke. Dalam mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus habis itu juga kondisi fisik secara keseluruhan itu sesuai dan sinkron. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah di reset atau diturunkan. Jadi kilometernya rendah tapi kondisi fisiknya sudah kelihatan capek. Karena apa? Karena kita susah untuk memprediksi perbaikan-perbaikan ke depannya. Mendingan sekalian kilometernya agak tinggi tapi itu real. Seperti itu, dan itu juga lebih enak ya, seperti itu. Oke. Terus berikutnya sekarang kita coba periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin di sini, untuk buka kap mesin, terus kita periksa juga sebelum kita ke depan. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada kisi-kisi AC. Terus sini kosong ya, tidak ada tombol apa-apa. Terus untuk spion, dia spion masih ini. Dia belum elektrik ya, jadi masih layar sentuh. Jadi kalau misalnya mau merubah posisi kacanya ya, kacanya itu tinggal kita tekan saja bagian bagian cerminnya. Di bagian sini juga kita periksa juga. Di sini ada pengaturan power window buat kedua pintu depannya. Jadi belakang dia masih engkol, di sini buat lock unlock power window. Kita periksa juga dalam mencari mobil bekas, jangan lupa di pinggir-pinggir pintu ini ada sealer. Jadi sealer kita periksa, pastikan bahwa kondisi sealernya itu masih oke. Karena sealer ini bahannya itu bisa kita tekan kuku, jadi dia bisa agak lembut ya, jadi tidak keras. Pastikan bahwa sealer itu kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah perbaikan. Dan apabila sealer pintu itu sudah tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka mesin ini di bagian agak ke kiri dikit ya, kiri, terus kita dorong ke kiri juga. Karimun Wagon R ini mengusung mesin 1000 cc 4 silinder dengan 3 silinder, bukan 4 silinder. 3 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi yang pertama bisa kita periksa untuk memastikan mesin kondisinya masih oke, kita bisa cek yang pertama di suara mesinnya. Pastikan suara mesinnya masih halus, terus ritme suara mesinnya dia konstan beraturan, serta getaran mesin walaupun ini 3 silinder lebih bergetar, tapi getarannya juga masih dalam batas toleransi. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa periksa di kap mesin ini juga ada sealer. Pastikan bahwa sealer kondisinya juga masih oke. Terus habis itu di dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan ya di bagian dalam kap mesin. Terus habis itu di bagian depan, ini yang kita sebut apron ya, besi yang memanjang di bagian depan. Pastikan bahwa apron kondisinya juga masih oke, samping-samping serta bagian
bawah sini sasis, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak. Jadi dia masih bawaan orisinil dari pabriknya ya, seperti itu. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen metal, pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Oke. Bagi yang mencari mobil city car dengan kapasitas 5 penumpang yang terkenal ya ini, jadi dia mobil ini termasuk yang nyaman ya, nyaman dibandingkan dengan kompetitornya. Terus habis itu space-nya juga masih cukup besar untuk small car ya, small car atau city car. Terus habis itu BBM-nya juga termasuk yang irit ya, irit BBM, perawatannya juga mudah, hampir semua bengkel bisa menanganinya, serta dealer Suzuki pun juga tersebar di mana-mana dan spare partnya juga relatif murah. Mungkin Karimun Wagon R ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa ke bagian belakang. Saya coba masuk ke dalam, kita lihat space-nya bagaimana. Oke, pintunya juga bisa terbuka lebar hampir 90 derajat ya. Jadi untuk masuk, akses masuk enak. Saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang cukup luas. Untuk headroomnya sendiri ini juga cukup cukup besar. Terus habis itu untuk di jok bagian belakang bisa duduk 3 penumpang. Terus sandaran kepala memang dia tergabung dengan jok, dan di sini juga pelipatannya 100% bisa dilipat ke belakang. Terus habis itu di bagian sini ada ini engkol. Jadi dia untuk buka kaca bagian belakang dia pakai engkol. Di sini tidak ada tempat penyimpanan apa-apa. Di sini ada handle tangan, di sini ada kantong penyimpanan, serta ada cup holder 1, serta di bagian sini ada handle tangan juga. Oke, sekarang kita periksa ke door trim di bagian sini. Sini tidak ada tempat penyimpanan apa-apa. Ini engkol buat buka kaca. Terus sudah dilengkapi dengan child lock, serta di sini juga sealer bagian pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Belakang ini tadi sudah kita lihat bannya ya. Sekarang kita ke bagian belakang. Di bagian belakang ini ada tambahan spoiler ya. Ini tambahan spoiler. Di sini ada lampu rem, kaca, belum dilengkapi dengan defogger, dan di sini juga belum ada wiper. Di sini ada list chrome Suzuki, ini tipenya tipe GL ya, tipe GL. Cuman di sini belum ada sensor parkir. Untuk memeriksa mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, kita bisa perhatikan salah satu indikasinya jika masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot. Oke, sekarang kita buka bagasi. Untuk buka bagasinya dia dengan menggunakan kunci atau di sini. Jadi di sini untuk buka bagasi, serta buat buka tangki bensin. Oke. Sekarang kita periksa saja bagasinya. Pintu bagasi, sealer juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa kondisi sealer masih oke, serta bagian tulangan-tulangan pintu juga pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus ini kapasitas bagasinya masih cukup untuk menyimpan barang-barang ya, untuk kelas city car. Di bagian bawah sini ada ini ada tempat penyimpanan ban cadangan. Jadi ban cadangannya full size, cuman peleknya masih kaleng. Di sini ada di sini ada toolkit sama ini buat pemadam ya. Sama di bagian sini ada simpen dongkrak. Nah, terus di bagian sini juga perlu kita periksa dalam tempat penyimpanan ban cadangan. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa lumpur untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir, serta tidak ada perbaikan ya di bagian sini untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Oke, agak susah nih pakai satu tangan. Bentar, nggak apa-apa. Sekarang kita tutup. Oke, pengisian bensin ada di sebelah kiri. Di sini ban juga masih ada sekitar 50% lebih masih ada. Terus kita periksa juga di sini sealer pintu, kondisi juga masih oke. Sealer door trim. Terus di sini juga sealer pintu juga kita periksa, kondisinya juga masih oke. Terus sudah dilengkapi dengan child lock. Terus ini tampilan bagian belakang. Oke, sekarang kita ke bagian depan.
Depan kita periksa, di sini door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga perlu kita periksa kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Tampilan depan. Sekarang kita tampilan dashboard. Sekarang kita periksa bagian dashboard secara keseluruhan. Kita mulai dari bagian setir. Setir kondisi juga masih oke. Di sini ada pudar-pudar karena pemakaian, tapi secara keseluruhan setir masih oke. Sudah dilengkapi dengan airbag. Di bagian sini ada pengaturan lampu ya. Jadi lampu sen serta lampu dim. Di sini ada pengaturan buat wiper depan serta air wiper depan. Ini cluster speedometer. Terus di sini ada kisi-kisi AC sama audio juga, dia masih bawaan orisinil pabriknya ya. Jadi dia sudah CD MP3. Radio FM AM. Kita bagian bawah lagi, di sini ada pengaturan buat AC, di sini ada buat kecepatan angin AC serta buat suhu AC. Sini ada tambahan nih buat gantung-gantung nih. Ini tempelan aja aksesoris. Di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di bagian sini ada power outlet 12 volt, ada tempat penyimpanan terbuka. Cup holder ada 2. Di sini tuas manualnya 5 kecepatan plus mundur. Terus di bagian sini ada tempat buat naruh-naruh koin. Di sini ada handle rem tangan serta di sini ada kunci seat belt. Di kunci seat belt juga bisa kita lihat kalau ada karat atau sisa-sisa lumpur di bagian dalam sini, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Terus di sini ada kisi-kisi AC, di sini ada laci penyimpanan tertutup, ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini handle tangan, sun visor, belum ada cermin, spion tengah belum ada pengaturan kesilauannya. Di sini ada lampu baca serta di bagian sini sun visor supir belum ada cerminnya juga. Cuma di sini ada tempat buat naruh dokumen-dokumen kecil atau kartu ya. Oke, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Karimun Wagon R 1.0 tipenya GL manual tahun 2017. Jika berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan di bawah video ini ya. Jadi jangan lupa diklik. Jadi banyak komentar dari penonton yang katanya nggak lengkap, informasi lengkap. Jadi klik di bagian bawah. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani dengan kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita mencari atau membeli mobil bekas, sebelum kita putuskan untuk membeli, kita pastikan bahwa kita bisa test drive. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya masih oke atau tidak, performa mesinnya, kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, transmisinya ya. Jadi koplingnya, perpindahan giginya masih enak atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini, pas di Hook. Di Hook stok kami juga banyak sampai ke seberang. Jadi ada sekitar 40 unit lebih. Posisi kami ada di Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau yang kita kenal dengan POSH atau POS. Ini gerbang utama. Menuju Zal Motor juga mudah, dari gerbang utama tinggal lurus sedikit, ada bundaran belok kiri, pas di Hook. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar dapat info video terbaru serta stok terbaru kami. Terus jangan lupa juga follow sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Suzuki yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.